Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Al-Hakim, mahasiswa Teknik Elektro Reguler B angkatan 2020 dengan bernomor NPM 41155040200001 akan menjelaskan secara ringkas tentang pencacah 4 bit untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah digital elektronik dengan pengajar Pak Sutisna. Oke. FF flip-flop pencacah FF flip-flop pencacah 4 bit FF flip-flop ini disusun dari 4 buah FF JK dengan keluaran dari setiap FF akan memicu FF yang di belakangnya. Suatu sinyal tegangan segi 4 sebagai sinyal clock memicu FFA pada saat pinggiran negatif pulsa itu tiba. Selanjutnya, keluaran FFA akan memicu FFB dengan keluaran FFB memicu FFC yang pada akhirnya keluaran FFC akan memicu FFD. Oke, kita langsung saja kepada cara kerjanya. Yang pertama, misalkan pada keadaan awal semua FF telah di-reset. Kita reset. Sehingga setiap FF mempunyai keluaran 0. Ketika pulsa clock pertama tiba, maka FFA akan dipicu pada pinggiran negatifnya, sehingga diperoleh A sama dengan 1. Dan ketika pulsa yang kedua clock tiba, maka dalam keadaan ini pinggiran negatif A menjadi rendah dan picuan negatif pada FFB akan menjadi tinggi, sehingga yang menyala adalah LED nomor 2. Ketika pulsa clock ketiga tiba, maka FFA akan dipicu kembali sehingga berkeluaran tinggi atau menyala LED-nya, sedangkan FF lainnya akan tetap berada pada keadaan terakhirnya. Maka yang B juga akan menyala karena sebelumnya dia menyala. Dan untuk C dan D masih tetap mati. Untuk pulsa clock keempat terpicu. Oke. Karena FFD belum terpicu, maka keluaran daur ini hanya LED C aja yang menyala karena yang FF yang keempat belum terpicu. Dan untuk clock yang kelima, yang menyala hanya LED ke-1 dan ke-3. Dan seterusnya sampai ini memicu 16 kali dalam keadaan semua LED menyala. Ini adalah keadaan ketika pulsa clock yang ke-16 kali dipicu, maka semua akan menyala keluarannya. LED 1 menyala, LED 2 menyala, LED 3 menyala, LED 4 menyala. Untuk lengkapnya di sini saya telah membuat tabel pencacah 4 bit. Clock ketika dalam keadaan reset maka semuanya mati outputnya, dan ketika clock pulsa yang pertama tiba maka yang menyala adalah LED A, dan yang kedua tiba yang menyala B, yang ketiga menyala B dan A,
Yang keempat, tiba yang menyala C aja. Yang kelima menyala adalah C dan A. Yang keenam menyala adalah C dan B. Yang ketujuh menyala adalah CBA. Yang kedelapan menyala adalah D. Yang kesembilan menyala adalah D dan A. Yang kesepuluh menyala adalah D dan B. Yang kesebelas menyala adalah D, BA. Yang kedua belas menyala adalah D, C. Yang ketiga belas menyala adalah D, CA. Yang keempat belas menyala adalah D, CB. Yang kelima belas menyala atau 16 kali percobaan adalah semuanya menyala karena angka binernya semuanya bernilai 1. Nah, seperti begini ya, ketika telah melakukan 16 kali pulsa clock dipicu. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan pencacah 4 bit. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan Al-Hakim, mahasiswa Teknik Elektro Reguler B angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan khusus untuk rangkaian SIPO Serial In Parallel Out 3 bit. Serial In Parallel Out 3 bit ini terdiri dari D flip-flop, di mana untuk 3 bit kita memakai 3 buah D flip-flop. Dan untuk just information saja, SIPO ini termasuk dalam rangkaian shift register, yang dimana shift register itu terdiri dari 4 rangkaian, ada SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. SIPO adalah termasuk rangkaian yang cukup efisien karena inputnya seri, keluarannya paralel, outputnya paralel. Ya, seperti dalam gambar ini, output LED-nya kita buat paralel, dan untuk inputnya si D flip-flopnya kita susun secara seri. Analogikanya seperti ada angkot dan ada 3 orang penumpang yang akan masuk ke dalam angkot gitu. Oke. Kita akan melakukan simulasi dengan memakai multisim. Reset kita nyalakan 1, maka output semua LED ini akan berkeluaran 0, dan kita masukkan logika yang pertama 1, juga pulsa yang pertama, maka yang LED pertama atau penumpang pertama yang memakai baju merah akan masuk ke angkot. Ya, LED pertama menyala. Ini penumpang pertama. Penumpang pertama akan duduk di depan pintu angkot. Lalu setelah 500 meter kemudian ada penumpang lain yang memakai baju hitam, atau logika di sini 0, dan pulsa kita picu pulsa kedua. Maka penumpang yang tadi yang pertama akan bergeser ke belakang, lalu penumpang yang kedua yang tadi memakai baju hitam akan duduk di gerbang angkot, di pintu angkot. Oke. Maka LED yang pertama akan menjadi mati dan LED kedua akan menyala. Kita kasih lagi logika yang ketiga, yaitu bernilai 1 dan pulsa yang ketiga. Maka si data yang pertama akan bergeser ke LED 3, data yang kedua dari LED 1 akan bergeser ke LED 2, data yang ketiga akan masuk ke LED 1. Maka ini adalah posisi terakhir ketika 3 data telah dimasukkan. LED ketiga menyala, yaitu data yang pertama. LED kedua mati, yaitu data yang kedua. LED pertama menyala, yaitu data logika yang ketiga. Ya, mungkin di sini saya cukup menjelaskannya secara ringkas. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang rangkaian pisau. Pisau adalah parallel in serial output, di mana mempunyai datanya yang inputnya itu paralel dan keluarannya seri. Adapun terdiri dari 5 buah flip-flop. Di sini saya akan menjelaskan pisau 5 bit, maka ada 5 buah flip-flop. Oke, kita akan di-set dulu satu persatu. Switch-nya 0, 0, ini 0, ini 0, ini 0, 4 dan 5 0, dan clock-nya juga 0. Oke, sekarang kita nyalakan switch-nya, datanya kita masukkan satu, semuanya satu, kita kasih pemantik pulsa yang pertama, maka yang keluar ini adalah data yang pertama, dan kita pantik kembali pulsanya yang kedua, clock-nya, maka akan bergeser sampai seterusnya sampai 7 kali, karena ini adalah 5 bit. Dan LED pun akan menyala. Kekurangan dari rangkaian pisau menurut saya tidak seefisien rangkaian SIPO. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.